setelah Jumatan buka YouTube, lalu ada thumbnail-thumbnail yang berjudul makan gratis. Itu sih yang sedang saya dalami. Saya tidak tahu karena saya tidak tahu bahwa ada acara itu. Saya tahu nanti malam ada acara. Kemudian ada yang meninggal. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, biasalah, sehat lah. Alhamdulillah. Terkait berita yang lagi ramai diperbincangkan nih ya Pak, itu pesta pernikahan pastilah mengharapkan kemeriahan, keramaian, sukacita baik bagi keluarga yang punya hajat, maupun tamu undangan. Tapi sayangnya pesta pernikahan putra KDM ini berujung duka cita dengan adanya pengunjung yang meninggal dunia, sebanyak 3 orang yang meninggal, dan beberapa luka. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, Mbak, yang tanggung jawab terhadap iya, peristiwa ini. iya. Baiklah, pertama kita ucapkan turut duka cita yang mendalam kepada keluarga korban ya atas peristiwa ini. Yang kedua, sekalian kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Oke, peristiwa meninggalnya pengunjung atau masyarakat yang ingin menyaksikan akad nikah ini tentunya di luar kemauan, di luar kehendak, di luar harapan daripada penyelenggara pesta, Sayyidul Hajat maupun kedua mempelai dan termasuk tamu undangan. Nggak ada yang mau menghendaki hal ini. Tapi ini terjadi. Nah, maka perlu diselidiki atau diusut. Adakah yang bertanggung jawab? Adakah yang menimbulkan atau menyebabkan terjadi peristiwa ini karena kesalahan atau karena kelalaian atau ini hanya tragedi atau ini hanya suatu kecelakaan suatu peristiwa. Nah, itulah yang harus dijelaskan, diusut oleh aparat keamanan. Dalam peristiwa ini kan meninggalnya 3 orang ya, Pak? Ya. Dan adanya korban luka. Siapa yang bertanggung jawab juga? Nah, inilah yang sedang diusut oleh aparat keamanan dan hari ini Polri. Polri mengusut ya, apakah peristiwa meninggalnya ini ada orang yang bertanggung jawab karena kesengajaan sehingga menimbulkan peristiwa meninggalnya orang atau karena lalainya atau karena ini hanya eksiden kecelakaan. Nah, Polri lah yang bisa menyelidiki hal ini. Mulai dari dia mengusut meminta keterangan ya dari Sohibul Hajat. Siapa Sohibul Hajat ini? Ada dua, yaitu Bapak Karyoto, Kapolda Metro Jaya, ya sehari-harinya beliau adalah yang punya kerja, karena dia pengantin perempuan. Dalam adat kita kan pengantin perempuan yang punya hajat, makanya diselenggarakan di Garut, tempat alamat pengantin perempuan. Kalau Pak KDM kan alamatnya kan di Bandung gitu ya. Nah, yang kedua, KDM sendiri dimintai keterangan panitia, mungkin EO, termasuk pihak-pihak lain yang diduga mengakibatkan hal ini. Termasuk juga aparat keamanan mengadakan introspeksi, mengaudit keamanan yang dilakukan. Jangan-jangan peristiwa ini karena aparat keamanannya di dalam membuat perencanaan pengamanannya kurang matang. Jadi ini introspeksi untuk semua pihak. Terhadap peristiwa ini, Pak, apakah Pak KDM ini bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan? Pak KDM rasanya sangat kecil tanggung jawabnya, tetapi karena figur beliau yang terkenal, figur beliau adalah figur yang sudah demikian topnya, apalagi dengan jabatan gubernur, dengan media sosialnya, kemudian dengan terobosan-terobosannya, sehingga nama beliau lagi ngangkat ya tentunya ada pihak-pihak yang senang, ada pihak yang tidak senang, itu biasa. Kalau yang tidak senang ingin mengkambing hitamkan beliau, seolah-olah ini tanggung jawab Pak KDM. Pak KDM ini pihak besan, pengantin laki-laki.
yang datang ke pihak pengantin perempuan. Kalau dari segi apa namanya yang punya kerja, tentunya yang dimintai pertanggungjawaban pertama adalah keluarganya pengantin perempuan, wakil Bupati Garut ya. Hmm. Bapaknya yang punya kerja yaitu Pak Karyoto. Nah, Pak Karyoto ini Polri, Kapolda Metro Jaya. Saya kira kecil kelalaian beliau, tidak mungkin, dan beliau pasti sudah meminta izin kepada Polres setempat dan sudah menginformasikan, sudah melaporkan tentang acaranya bagaimana, tamunya berapa, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi artinya saya belajar kecil kemungkinan gitu, tapi tetap dimintai keterangan. Nah, bagaimana dengan panitia? Ya panitia kan dia hanya menyelenggarakan supaya kegiatan itu berjalan sesuai rencana. Nah, EO tidak ada kaitannya dengan peristiwa ini. EO hanya mengatur jalannya, tata upacaranya dan sebagainya. Nah, polisi tetap minta keterangan. Siapa tahu di luar daripada apa namanya rencana yang dilaporkan ke Polri untuk kegiatan ini ada hal-hal lain yang melakukan kegiatan sehingga timbulnya peristiwa ini. Di samping itu Polri sendiri berintrospeksi, mengaudit kegiatan ini. Apakah pengamanan itu sudah cukup? Apakah pengamanan sudah sesuai dengan perkiraan intelijen? Polri setiap melakukan kegiatan ada perkiraan intelijen untuk keamanan. Oh Pak, yang punya kerja ini adalah Pak Karyoto, Kapolda Metro Jaya, cukup terkenal. Kemudian anaknya wakil bupati sedang jabat. Kemudian sepihak sini besannya Pak KDM, gubernur. Dan tidak sembarang gubernur, bukan kaleng-kaleng gitu, gubernur yang terkenal, figur yang sudah demikian di hati masyarakat. Kemudian anaknya juga anggota DPR Jawa Barat ya. Nah, Polri tentunya di dalam buat perencanaan pasti tamu yang datang itu ribuan, bahkan puluhan ribu. Nah, kalau seandainya disediakan sajian makan untuk tamu masyarakat, itu bagaimana cara mengaturnya, di mana, berapa antrinya, kemudian tenaga yang dikeluarkan untuk pengamanan itu tidak sembarangan. Tentunya bila perlu ada BRIMOB, ada pasukan sabara, ada intel, ada reserse, dan kalau kurang minta backup dari Polda. Dan Polda diminta atau tidak diminta, begitu tahu ada kegiatan ini, Polda juga membuat perkiraan intelijen untuk memberikan backup pengamanan kepada Polres Garut. Oke, ada pendapat yang menyatakan bahwa peristiwa ini karena lalainya sehingga menyebabkan meninggalnya orang lain. Dipidana dengan pasal 359 KUHP. Bagaimana pendapat Bapak? Ya kalau memang peristiwa ini ada yang mensengaja atau ada yang mensabotase, ya itu bukan hanya 359 ya, tapi itu dengan sengaja lebih berat ancamannya. Tapi kalau karena lalai di dalam apa namanya segala hal sehingga peristiwa ini terjadi. Seandainya tidak lalai maka peristiwa ini tidak terjadi, maka dihukum karena lalainya. Persoalannya siapa yang lalai? Nah, siapa yang lalai? Kalau yang punya kerja kemungkinan kecil. Kenapa? Yang punya kerja begitu dia mengajukan izin dengan memberikan segala informasi, maka urusan keamanan bukan urusan dia. Sudah urusan aparat. Nah, tinggal aparat meneliti ada enggak pihak lain yang mensabot kegiatan ini. Karena mungkin tidak senang dengan Pak Karyoto, tidak senang dengan KDM, tapi saya kira kecil kemungkinan itu. Nah, karena kecil kemungkinan itu, maka Polri mengadakan introspeksi. Apakah kami di dalam melaksanakan rencana pengamanan ini kurang teliti atau sudah teliti, sudah benar dan sebagainya, tapi di luar perkiraan intelijen, di luar dugaan massa meledak. Maka ini artinya tidak ada yang lalai, tidak ada yang sengaja, tapi ini eksiden yang tidak dikehendaki. Nah, itulah yang namanya apa namanya? Kecelakaan Ya, gitu kan. kecelakaan pada acara ya, Kecelakaan. Pak. Nah, kalau kecelakaan siapa yang bersalah? Tidak perlu kita cari kambing hitam,
tinggal ini pengalaman yang terbaik. Nah, siapa yang harus, eee apa namanya, tindakan apa yang harus dilakukan? Ya korban diberi, santunan, Mmm, kemudian ditindaklanjuti pemakaman yang baik, mhm, kemudian untuk ke depan kalau ada figur-figur yang seperti ini punya pekerjaan mantu atau apapun juga, maka pengamanannya harus lebih baik, lebih baik, harus super ketat. Karena apa? Diminta atau tidak diminta, diundang atau tidak diundang, rakyat itu datang. mhm, Nah, mengapa rakyat itu datang? Jangan dikatakan bahwa mereka ingin cari makan, tidak. Ini kan demi kecintaannya kepada figur Pak KDM, KDM, kepada figur Pak mhm, Karyoto, kepada figur kedua mempelai. Ingin melihat, ingin iya, menyaksikan. Ya kita juga ikut senang, tapi kita ikut berduka, kok sayang terjadi peristiwa seperti ini. Jadi tidak perlu mencari kambing hitam siapa. iya, Apalagi peristiwa ini dipolitisir ya, tahu dipolitisir? Artinya karena tidak senangnya dengan Pak Karyoto, tidak senangnya dengan Pak KDM, wakil Bupati Garut, tidak senangnya dengan Pak KDM, mhm, tidak senangnya dengan anaknya yang anggota DPR iya, itu. mhm, Dipersalahkan. Enggak, kita hormati dan kita berterima kasih kepada yang punya kerja, yang demikian dia sudah menyediakan hidangan untuk tamu-tamu yang diperkirakan akan datang. Sudah membolehkan siapapun hadir. Ini bentuk kecintaannya pada rakyat. Tapi terjadi peristiwa ini tragedi atau iya, kecelakaan yang tidak ada satu orang pun mengharapkan peristiwa ini. iya, oke, Pak. Iya, Apakah aparat keamanan ini dapat dimintai pertanggungjawaban, Pak? iya, iya. Tanpa diminta ya, sistem di kepolisian, sistem di TNI, kalau ada peristiwa seperti ini, satuan lebih atas pasti mengevaluasi. Mengevaluasi misalnya Polda, mengevaluasi Polres. Bagaimana Polres dalam mengamankan ini? Rencana pengamanannya bagaimana? Perkiraan intelijennya bagaimana? Aplikasinya bagaimana? Penanggung jawab lapangannya bagaimana? Anggota yang dikerahkan seberapa? Kemudian tugas anggota apa? Ini apakah sudah terencana dengan baik apa belum? Nah, nanti akan kelihatan misalnya kelalaian, kemudian apa-apa. Ini kita ambil hikmahnya, hikmahnya untuk mengevaluasi untuk ke depan agar lebih baik. Oke, baik Bapak, terima kasih ya Terima Pak kasih. untuk hari ini.